Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita memiliki pengharapan dan juga kerinduan, bahkan rencana-rencana yang senantiasa kita tutup bungkus di dalam doa. Tapi kiranya Bapak Ibu ada satu hal yang juga harus kita minta, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena Tuhan yang paling memahami dan yang sebenarnya paling mengerti hal-hal apa saja yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan bagi Bapak Ibu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah keluarga, baiklah kita akan memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-14. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh menyertai kami dalam aktivitas, kegiatan, pekerjaan, bahkan pelayanan di sepanjang hari ini. Kerinduan setiap kami Bapa dari rumah masing-masing untuk beribadah kepadamu, memuji nama Tuhan, dan sebentar kami semua akan membaca, merenungkan sebagian keindahan daripada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Bapa, kiranya berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan, bahkan juga memampukan kami untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, 'Jadilah kehendak Tuhan.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Walaupun saya belum bisa mendengar sapaan shalom dari Bapak Ibu secara langsung, maupun saya juga belum bisa melihat kondisi Bapak Ibu saat ini, tapi saya selalu berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini berbicara tentang jadilah kehendak Tuhan. Kalau berbicara tentang jadilah kehendak Tuhan, berarti kita juga berbicara tentang percaya, setuju dengan kehendak Tuhan. Atau lebih sederhana lagi, kita berbicara tentang beriman kepada Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena beriman sendiri juga berarti kita percaya secara penuh. Bukan hanya terhadap kuasa, tetapi juga kepada kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya dalam prakteknya, hidup beriman kita memiliki praktek yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang percaya kalau Tuhan sudah melakukan segala sesuatu, jadi ya gak perlu lagi berdoa, gak perlu lagi meminta kepada Tuhan sesuatu, karena peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, jodoh kita mungkin, apalagi Bapak Ibu, jalan kehidupan kita mungkin, pekerjaan yang akan kita terima dan harus kita lakukan, itu sudah diatur sama Tuhan. Maka itu gak usah minta-mintalah, berserah aja, percaya Tuhan sudah atur. Namun ada juga Bapak Ibu yang kedua, ada yang berdoa dan kemudian juga berusaha. Tuhan memang sudah mengatur segala sesuatu, tapi baiklah kita berdoa, kita minta hikmat supaya Tuhan memampukan kita dalam menjalani kehidupan. Namun juga ada Bapak Ibu yang berdoa, meminta kepada Tuhan, dan kemudian juga percaya kalau Tuhan pasti mengabulkan. Nah, saya ada pengalaman Bapak Ibu untuk mendukung poin ketiga ini. Saya serahkan lagi ke Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu pengalaman ini benar atau tidak. Jadi ada seorang oma yang sedang sakit, saya lihat kemudian didoakan. Dan setelah berdoa, orang yang mendoakan memberikan pesan seperti ini. Oma, tadi kita sudah berdoa, sudah mohon sama Tuhan supaya oma sembuh. Sekarang oma percaya kalau oma sudah sembuh. Gak perlu lagi ke dokter, gak perlu lagi minum obat. Bapak Ibu, sebenarnya untuk poin ketiga ini saya tidak mau mempermasalahkan, tetapi yang pasti bagi saya dan kiranya juga bagi setiap kita adalah kita harus mengimani bahwa Tuhan punya otoritas sebagai pemilik kehidupan. Oleh sebab itu, apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Tuhan, baiklah jika juga kita mengimani bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang terjadi, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, dalam firman Tuhan hari ini, malam hari ini yang kita baca, juga berbicara tentang kehidupan beriman. Dan kiranya memberikan gambaran baru bagi kita semua soal praktek hidup beriman sebagai pengikut Kristus. Kalau kita baca Bapak Ibu, di sini Paulus sedang melayani di kota Kaisarea dan kemudian berencana untuk pergi ke Yerusalem. Nah, dicatat di sini Bapak Ibu bahwa ada seorang nabi yang datang dari Yudea, namanya Agabus. Kalau bicara soal nabi, berarti kita memahami kalau dia adalah pribadi yang sengaja ditunjuk untuk mendengar dan kemudian menyampaikan maksud dari Allah. Atau kita juga bisa memahaminya sebagai penyambung lidah Allah. Demikianlah Bapak Ibu yang memang dilakukan oleh Agabus. Dia memperingatkan Paulus akan pesan yang disampaikan oleh Roh Kudus terhadap dirinya. Jadi Bapak Ibu, caranya unik sekali. Dia ambil ikat pinggang Paulus. Kemudian Agabus ini mengikat tangannya dan juga mengikat kakinya sendiri sembari berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Kurang lebih ini juga mau mengatakan Bapak Ibu bahwa Paulus, kamu bakalan ditangkap, bakalan diginiin nih, diperlakukan dengan sangat tidak baik ketika kamu berada di Yerusalem. Nah Bapak Ibu, kalau Nabi sudah bicara, atau kalau memang orang-orang percaya bahwa Agabus pada saat itu adalah seorang Nabi,
kurang lebih situasi saat itu akan menjadi sangat tegang, bukan? Karenanya bukan apa-apa Bapak Ibu. Memang pada dasarnya yang menjadi ancaman daripada pengajaran penginjilan, pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus dan juga rekan-rekan yang lain adalah kelompok-kelompok Yahudi. Maka itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau semisalnya Paulus hadir di Yerusalem, ia akan mengalami penolakan, atau lebih parahnya lagi penghakiman, atau yang lebih parahnya lagi seperti yang dikatakan oleh Agabus, diikat, kemudian diperlakukan secara tidak baik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, respon orang-orang yang berada bersama-sama dengan Paulus pada saat itu adalah mengatakan, jangan pergi. Bapak Ibu baca ayat yang ke-12. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Mereka takut Bapak Ibu. Takut kalau Paulus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ketika dia berangkat ke Yerusalem. Namun apa respon daripada Paulus terhadap kepastian itu Bapak Ibu? Kalau kita berbicara soal nabi dan kemudian juga fakta-fakta tadi, Yahudi adalah memang kelompok yang bisa dikatakan menjadi ancaman tersendiri bagi pelayanan Paulus. Saya mengatakan itu sebagai kepastian daripada tantangan pelayanan Paulus. Apa respon Paulus terhadap kepastian itu? Apakah Paulus kemudian mengindahkan permintaan daripada rekan-rekan dan tidak turut pergi ke Yerusalem? Ataukah apakah Paulus justru tidak percaya dengan perkataan Nabi Agabus? Mari kita berikan perhatian pada ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini respon yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi menyimpulkan bahwa ini adalah contoh nyata daripada sikap beriman. Paulus bukan tidak percaya Bapak Ibu dengan perkataan Nabi Agabus. Paulus bukan tidak mengindahkan permintaan rekan sekerja yang memang itu adalah merupakan bentuk perhatian ataupun juga kekhawatiran Paulus akan memutuskan untuk pergi. Paulus tahu betul bahwa pekerjaannya bagi Tuhan bukanlah hal yang mudah. Pasti ada tantangan, pasti ada penghakiman, bahkan ancaman maut sekalipun. Bisa dikatakan juga Bapak Ibu, Paulus percaya dengan apa yang Agabus katakan. Percaya bahwa itu adalah merupakan kehendak Tuhan untuk dinyatakan terhadap diri Paulus. Tapi Paulus tetap memutuskan untuk pergi Bapak Ibu. Paulus percaya akan kenyataan itu. Paulus percaya dengan gambaran-gambaran ketakutan apa yang akan dialami di Yerusalem. Paulus percaya, tapi dia tetap memutuskan untuk pergi. Tapi itu juga bukanlah merupakan hal yang bisa kita nilai sebagai sikap membangkang Bapak Ibu, melainkan berserah penuh terhadap kehendak Tuhan, biar sekalipun pahit yang harus dijalani. Mungkin Paulus bisa memaknai bahwa kalau aku ke Yerusalem, aku bakalan mati ini. Tapi ini demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Yang penting Tuhan sudah kasih tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Dan bagiku, biarpun itu pahit, itu yang harus kujalani, itulah kehendak Tuhan. Jadi kalau Paulus bertanya, kenapa menangis? Demikiankah kamu mau menghancurkan hatiku? Paulus mempertanyakan iman rekan sekerjanya Bapak Ibu. Mempertanyakan iman rekan sekerja yang lain. Karena seharusnya mereka sudah tahu akan konsekuensi yang harus dialami sebagai pengikut Kristus, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Seharusnya mereka dalam kondisi itu saling mendukung dan saling menguatkan. Bapak Ibu, pernyataan dan pertanyaan tersebut yang dilontarkan oleh Paulus di ayat yang ke-13 membuka mata para rekan sekerja. Kita baca ayat yang ke-14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan.
Mereka tahu bahwa mungkin Paulus tahu kebenaran dari ucapan Nabi Agabus sebagai kenyataan yang akan Allah nyatakan, tetapi mentalitas dan iman Paulus menghantarkan mereka kepada satu doa, satu harapan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan itu yang terbaik. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan kita pahami bersama. Nah, ada beberapa catatan Bapak Ibu yang saya temukan yang sekiranya menjadi gambaran daripada hidup beriman bagi setiap kita. Yang pertama, saya memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah memang selama ini kita percaya terhadap kehendak Tuhan? Ditambah lagi dengan kenyataan-kenyataan yang sedang kita alami pada saat ini. Ada ancaman, ada sakit, ada pergumulan, seringkali membuat kita menjadi putus asa. Apakah Bapak Ibu percaya terhadap kehendak Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita percaya berarti kita juga setuju dengan apa yang Tuhan kasih, dengan apa yang Tuhan biarkan terjadi. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ketika kekecewaan yang kita alami, apa yang kita lakukan? Apa yang saya lakukan? Kita marah kepada Tuhan. Kita mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa harus ini yang aku terima? Saya teringat dengan doa Yesus di Taman Getsemani Bapak Ibu, sebelum mengalami pengadilan. Jauhkanlah cawan ini daripadaku. Dalam kemanusiaannya, dalam kerapuhan sebagai seorang manusia, pribadi kemanusiaan Yesus, Yesus mengatakan kepada Sang Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Hal itu juga yang pada umumnya kita lakukan, bukan Bapak Ibu? Ketika kenyataan pahit yang kita alami, kemudian kita meminta kepada Tuhan atau mempertanyakan, Tuhan, inikah nasib hidupku? Atau mungkin kita juga minta pada Tuhan, Tuhan, janganlah seperti ini, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Sebagai manusia, saya pun juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Bagaimana mau bersyukur, bagaimana mau memaknai Tuhan sebagai yang memberi, yang membuat, yang membiarkan terjadi dalam kehidupan, dan itu adalah yang pasti yang terbaik kalau kenyataannya kepahitan terus yang kita alami. Namun dalam respon kekecewaan itu Paulus memberikan pertanyaan bagi setiap kita, di mana imanmu? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan yang kita miliki juga adalah pribadi yang berkuasa akan segala sesuatu, termasuk juga merubah keadaan? Jangan-jangan Bapak Ibu, di balik rasa percaya, di balik ketangguhan kita dalam menjalani hidup yang memang sulit ini, Tuhan sedang melihat Bapak Ibu, lihat saudara-saudari sekalian, lihat saya, apakah kita tetap percaya sekalipun pahit yang kita alami? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kepahitan-kepahitan yang kita alami? Dalam kondisi yang ada saat ini, hadapilah dan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup bukanlah untuk mencelakakan diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, beriman, percaya, berserah bukan berarti tidak berdoa. Kita punya rencana, kita punya kehendak, dan sekiranya itu semua baik menurut kita, tutup bungkus selalu Bapak Ibu dalam doa. Karena doa menjadi wujud nyata bahwa kita percaya Tuhan mendengar, bahkan mampu memberikan apa yang kita butuh. Tapi kiranya Bapak Ibu, ayat ke-14, doa daripada rekan-rekan Paulus juga kiranya menjadi bagian daripada doa kita. Jadilah kehendak Tuhan. Hal ini menjadi tanda bahwa kita percaya Tuhan mendengar, kita percaya Tuhan mengabulkan, tapi kita juga percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, sekalipun mungkin tidak selaras dengan apa yang kita minta, itulah yang terbaik dari Tuhan. Senantiasa terus sadari Bapak Ibu, bahwa memang terkadang atau bahkan seringkali apa yang kita minta bukanlah yang kita butuhkan, tapi Tuhan kita sang pemilik kehidupan adalah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan takut, tetaplah berdoa dan percaya atas apapun kehendak Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.
siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tanpa perlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang boleh kami alami tengah-tengah kehidupan ini. Suka duka sekalipun kami boleh mengimaninya, itu yang terbaik dari Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan tengah-tengah kehidupan. Bahkan juga turut mengalami, merasakan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk berkat, untuk orang-orang yang boleh kami kenal, Tuhan sediakan untuk menopang kehidupan ini. Kami juga mohon ampun Bapa untuk setiap kesalahan, perbuatan, kekurangan, dosa yang kami perbuat Bapa, baik secara disengaja maupun tidak, menyakiti hati-Mu maupun juga hati sesama kami manusia. Kiranya ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan tuntun kami, rangkul kami, bantu kami Bapa, sehingga kehidupan kami boleh layak, kembali layak di hadapan-Mu. Bukan hanya layak untuk menerima menikmati berkat-Mu, tapi juga layak untuk Tuhan pakai, jadi berkat dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih dalam keterbatasan yang ada, walaupun hingga saat ini gereja masih tertutup pintu untuk beribadah, tapi gereja-Mu, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus juga gereja kami, GPIB Immanuel Palembang, boleh senantiasa bersama dengan tim IT melakukan pelayanan terbaik. Melalui YouTube Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama dari rumah, boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang senantiasa terus menyapa kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang boleh ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan. Bapak Pendeta Inyoman Jepun, kami berdoa untuk para presbiter, kami berdoa untuk tenaga sekretariat, koster, pemusik, pemandu lagu, tim IT. Berikan sukacita, semangat, kesehatan, bahkan juga kreativitas untuk terus memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang boleh bersatu hati dalam ibadah ini, jemaat-Mu GPIB Peniel Palembang sektor 1 sampai dengan yang keempat, maupun juga setiap kami yang menghadirkan diri sebagai jemaat simpatisan. Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan memahami apa yang sedang kami alami, kondisi yang sedang kami hadapi. Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan tahu setiap masalah, pergumulan, kerinduan, pengharapan kami. Kiranya Bapa, Engkau bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga senantiasa melihat kami Tuhan, bahkan juga mengabulkan apa yang kami minta. Tapi Bapa, biarlah Tuhan juga menjadikan kami pribadi yang rendah hati untuk melihat apapun yang kami terima, apapun yang kami alami, biarpun mungkin seringkali tidak selaras dengan apa yang kami minta dalam doa, kami boleh melihat itu semua adalah yang terbaik dari Tuhan. Kami punya rencana Tuhan, kami punya kerinduan, kami punya hal-hal yang boleh kami harapkan dan mungkin sedang kami lakukan. Tapi biarlah Tuhan bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan kami berdoa untuk usaha kami, campur tangan Bapa di dalamnya, agar berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan. Berikan kami hikmat serta kebijaksanaan-Mu dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada. Bukan menjadi batu sandungan Tuhan, tapi boleh menjadi garam dan terang tengah-tengah kehidupan. Kami berdoa untuk kami yang sedang sakit, ataupun anggota keluarga kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh atau dalam masa proses pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan Sang Maha Tabib
yang maha mengetahui segala sakit penyakit berikut juga dengan obatnya. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja Bapak yang merawat pada saat ini. Kiranya boleh menjadi sumber pemulihan. Kami boleh kembali pulih, memuji nama Tuhan atas kesembuhan yang kami alami. Boleh kembali melangsung aktivitas, pekerjaan, pelayanan, bahkan terlebih khusus berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih. Kami yang sedang putus asa Tuhan, kami yang berkerinduan jalan keluar Tuhan, tuntun kami, berikan kami petunjuk-Mu, berikan kami hikmat-Mu, agar pergumulan ini, kondisi sulit sekalipun Tuhan, kami boleh senantiasa melihat kasih Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami, ini harap kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Sumber hidup, juru selamat, Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya
persembahan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih dengan tetap bangkit berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendak kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi padumu, janganlah landang menghinggamu. Sangka diri sebagai hamba-Nya, saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya.